Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu JGP, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 1 Surabaya. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat guna untuk melaksanakan destinasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh petunjuk untuk membawa umat selamat dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara Destinasi Budaya Positif di Sekolah oleh JGP Bapak Adi Bambang Susilo SPD, Ibu Siti Nur Alisa SPD, Ibu Zuliana SPD sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, presentasi, diseminasi, dan kesimpulan. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah bisa menjadikan acara lancar pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah SDN 1 Surabaya pada Ibu Haja Edi Nur Laila SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Surabaya, Bapak Adi Bambang Susilo SPD, Ibu Zuliana SPD, dan Ibu Siti Nur Alisa SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Surabaya beserta tekniknya. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, daya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dan keberkahan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, di antaranya mengikuti diseminasi dari beliau JGP bertiga dari SDN 1 Surabaya. Dalam kesempatan ini mengambil tema budaya positif. Tak lupa salawat serta salam selalu tersanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama dari Bapak Ibu JGP, kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan bertiga yang telah mengikuti diklat dalam JGP di tahap atau periode 10 ya. Semoga panjenengan bertiga bisa melaksanakan pendidikan dengan baik,
tanpa halangan suatu apapun dan membawa keberkahan untuk di sekolah kita nanti. Begitu juga nanti bisa ditularkan kepada teman-teman, menggerakkan kepada teman-teman, sehingga yang belum menjadi CGP di tahap ini nanti bisa berlanjut atau dilanjutkan di tahap berikutnya. Dan saya mohon kepada beliau bertiga dari teman-teman kita ini, apa yang sudah diperoleh pendidikan di CGP tahap 10, mohon bisa ditularkan ilmunya kepada teman-teman di sini juga. Dan nantinya dalam desiminasi tentang budaya positif ini, semoga bisa menghasilkan yang terbaik untuk sekolah kita, bisa juga untuk diterapkan di kelas maupun di luar kelas, dan bisa untuk acuan untuk teman-teman di kelas-kelas yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pelaksanaan di desiminasi pagi hari ini bisa berjalan lancar. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sropio. Semoga acara desiminasi di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dari saya banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sropio yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Acara selanjutnya, presentasi destinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Zuliana SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari CGP 10 angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Di sini ada saya Yuliana dan di sini ada Bu Siti Nurlanisa dan Pak Adi Bambang Susilo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Sebelum melakukan presentasi, kita ada kesepakatan bersama ya, yaitu yang pertama, tertib mengikuti desiminasi. Yang kedua, bersemangat menambah pengetahuan untuk pengetahuan Bapak Ibu semua. Sebelum kita melaksanakan presentasi, biar kita tidak jenuh, sebelum kita melakukan sesuatu hal itu, kita harus mengawali dengan bahagia. Kita akan main tebak-tebakan dulu, main tebak gambar. Bisa dilihat Bapak Ibu semua? Ini ada sebuah gambar. Monggo, bisa yang bisa menjawab? Jambu batu, Bu. Iya, terima kasih. Oh, jambu batu. Untuk yang gambar berikutnya, siapa yang bisa menjawab? Monggo. Mati rasa. Terima kasih. Untuk gambar selanjutnya, ini pasti ibu-ibu menyukai tentang hal ini dan akan berlomba-lomba dengan ini. Apa Bu? Potongan harga. Oh iya, ini potongan harga. Ibu sering mencari diskonan untuk potongan harga. Dan ada gambar yang berikutnya. Ini juga untuk ibu-ibu, tapi kalau untuk bapak-bapak pastinya memegang kepalanya. Pak Ana, Pak Ana? minta uang.
Nggak punya Pak Dana, berutama. Dan terima kasih, memang itu jawabannya. Ada gambar yang berikutnya. Apakah ini? Monggo bisa menjawab. Apa? Lebih baik Bu. Lebih baik Bu. Jawabannya lebih baik. Baik, terima kasih buat jawabannya lebih baik. Untuk belajar budaya positif di sekolah kita agar kita lebih baik. Next. Pertanyaan saya, apa sih budaya positif itu? Kebiasaan yang baik. Oke, untuk budaya positif merupakan pola perilaku, nilai, norma dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Adopsi budaya positif dapat memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kesejahteraan individu, peningkatan produktivitas, menciptakan hubungan yang baik dan mendorong inovasi. Di sekolah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat mengembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan membangun budaya positif di lingkungan sekolah, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Dalam konteks budaya positif, perubahan paradigma belajar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan siswa. Untuk mewujudkan budaya positif nanti ada 5. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, memotivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, kita perlu mengubah cara pandang tentang pembelajaran. Paradigma yang berpusat pada siswa menggantikan paradigma yang berpusat pada guru. Itu siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator dan pemandu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka. Mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Namun, perubahan paradigma tentang disiplin dan pendekatan yang lebih positif dapat membawa dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Menurut Dr. William Fisher, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol dalam konteks disiplin. Yang pertama yaitu ilustrasi kontrol guru. Terkadang kita berpikir bahwa guru mengontrol siswa, padahal sebenarnya siswa memilih untuk mengizinkan dirinya sendiri dikontrol oleh guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Yang kedua, penguatan
positif. Penguatan positif adalah bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi perilaku tertentu. Namun, tidak semua penguatan positif efektif dan manfaat. Dan yang ketiga yaitu kritik dan rasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa dapat berdampak negatif pada identitas siswa. Yang selanjutnya yaitu hak memaksa. Perilaku memaksa itu tidak efektif dalam jangka panjang dan nanti bisa memicu permusuhan. Kita memasuki ke disiplin positif. Dalam menerapkan disiplin positif, ada beberapa langkah yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Yaitu setiap keluarga memiliki aturan sendiri yang diterapkan sehari-hari. Orang tua perlu menciptakan aturan yang dapat disepakati bersama dalam menerapkan disiplin positif. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Saat menjadi pelanggaran, orang tua itu harus memberikan konsekuensi yang tidak melibatkan unsur kekerasan. Selanjutnya, berikan pujian. Ketika anak berhasil menerapkan disiplin positif, berikan pujian sebagai bentuk motivasi. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan disiplin yang positif pada anak-anak. Disiplin tidak lagi tentang hukuman, tetapi juga tentang mengajarkan tanggung jawab, empati, dan pemecah masalah. Guru menggunakan pendekatan yang memperkuat perilaku positif dan mengajarkan siswa mengelola konflik dengan bijaksana. Di sini disiplin adalah pendekatan yang mengedepankan refleksi kesalahan dan membangun logika anak dalam menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman anak terhadap kesalahan yang dilakukannya. Untuk disiplin positif juga meningkatkan pentingnya pengaruh positif dan budaya positif dalam proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya yaitu memotivasi perilaku manusia. Untuk memotivasi perilaku manusia itu harus memahami faktor-faktor yang memotivasi siswa, seperti kebutuhan dasar, yaitu seperti rasa aman, rasa memiliki, dan rasa kompeten. Untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, itu tadi ada rasa aman, rasa memiliki, dan rasa kompeten, ya. Hukuman dan penghargaan. Oleh Dave Jason mengidentifikasi 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu menghindari keyakinan atau hukuman. Manusia itu cenderung menghindari situasi yang tidak nyaman atau berpotensi mendapatkan hukuman. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. Itu untuk memotivasi untuk melakukan tindakan tertentu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Untuk yang ketiga yaitu menjadi orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, yaitu memotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan menghargai dirinya sendiri. Itu tadi untuk memotivasi
prestasi. Selanjutnya kita ke posisi kontrol restitusi. Ya, untuk posisi kontrol restitusi itu konsep relevan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan. Itu mengidentifikasi 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru, oleh orang tua atau atasan dalam mengelola perilaku dan disiplin. Posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu menghukum. Orang yang mengambil posisi penghukum ini itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mereka sering mengatakan yaitu patuhi aturan saya, atau awas kamu, atau bisa begini, kamu selalu saja salah. Ya kan? Guru yang menerapkan posisi penghukum percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara mereka sendiri. Yang kedua, untuk posisi kontrol restitusi yaitu membuat rasa bersalah. Posisi ini berfokus pada membuat orang merasa bersalah atas kesalahan yang mereka lakukan. Guru atau orang tua yang mengambil posisi ini akan bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bisa seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk posisi kontrol restitusi sebagai teman. Guru atau orang tua yang berperan sebagai teman itu berusaha membangun hubungan yang akrab dengan murid atau anak. Mereka itu menggunakan pendekatan yang lebih empati dan mendukung. Tapi zaman anak sekarang ini kebanyakan kalau memang kita buat sebagai teman itu kebanyakan kunjang, dan itu kurang pas, walaupun itu baik. Dan posisi kontrol restitusi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Posisi ini memantau, melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku anak. Ya, guru atau orang tua yang mengambil posisi ini akan memantau dan memberikan umpan balik. Yang terakhir yaitu posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Seorang manajer memiliki peran dalam mengatur dan mengelola lingkungan kelas atau keluarga. Mereka fokus pada organisasi, aturan, dan tindakan yang memastikan efisiensi dan ketertiban. Itu posisi kontrol restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi yaitu dalam praktek segitiga restitusi, guru dapat memilih posisi kontrol yang paling sesuai untuk menciptakan budaya positif. Idealnya posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer itu dapat membantu menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Ini kemarin ada kasus-kasus anak yang sudah kami laksanakan, yaitu judulnya terlambat sekolah. Bapak Ibu bisa menyaksikan untuk video tayangan berikut. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Ini gimana kok melihat kalau kamu sering terlambat, apa ya? Sering terlambat? Ya, saya terlambat karena kamu
yang ada video berikutnya yaitu tentang pemalangan dan bullying. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Ini ada apa Pak Bunda? Ini loh Bu anak, Ival melakukan pemalangan dan pembulian terhadap Abi. Kita tolong Bu anak, bagaimana kelasnya bisa diselesaikan. Ya, silakan duduk sana. Tifa, apakah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ya, saya tahu. Saya sudah membalas dan mengisi Abi. Apakah kamu tahu kalau kamu sudah melanggar keyakinan Rasulullah? Ya, saya tahu. Jadi, kamu laksanakan? Iya. Kira-kira bagaimana kamu akan menghadapi masalah ini dan apa konsekuensinya? Ya, saya akan melakukan maaf supaya ada hati dan tidak akan bermasalah dan mengkritik. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang Kak Tito minta maaf sama kamu. Karena aku Abi. Ya. Sekarang Abi dan Harisma bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Itu tadi contoh-contoh dari kasus-kasus yang ada di sekolah kita, yaitu anak-anak terlambat sekolah karena anak sering melakukan atau dia sering main HP, jadi dia lupa waktu, mabar dan begadang. Tadi yang kedua, kasus kedua yaitu tentang bullying dan pemalakan. Di wilayah kita, sekitar anak-anak didik kita ini ada yang melakukan bullying, tapi dengan keyakinan, dengan posisi kontrol restitusi tadi, kita akan melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut, ya, dari rasa teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tadi contoh saya itu sebagai manajer untuk anak didik kita. Kita tidak boleh marah-marah terhadap anak didik kita. Untuk saya cukupkan, nanti disambung oleh Pak Adi. Mbak Anis dulu. Untuk selanjutnya nanti disambung oleh Mbak Anis. Untuk saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah mempresentasikan tentang diseminasi. Yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Adi Gagang Susilo SPD. Silakan. Presentasi diseminasi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Anissa SPD. Kepadanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Eti Nurlaila selaku Kepala SDN 1 Surabaya. Yang kami hormati sahabat-sahabat CPP Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Surabaya. Kami akan mempresentasikan aksi nyata, yaitu materi keyakinan kelas. Ini ada hubungannya dengan budaya positif tadi. Namun sebelumnya untuk breaking, monggo Bapak Ibu nyanyi dulu ya. Menyanyi anti bullying. Siapa yang bisa
memimpin? Ada yang Bapak Ibu berani memimpin? Fitri? Di sini senang, di sana senang. Lagunya sama. Ya. Beri tepuk tangan untuk Bu Fitri. Terima kasih atas waktunya. Mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Bernyanyi. Biasanya ini memang seperti apa kita di kelas 1 biasanya sering menyanyikan ini ya bersama-sama anak-anak. Mari bersama-sama. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana sangat berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling nolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Sutriasi yang sudah memimpin menyanyi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah menyanyi anti bullying ya Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas kita. Karena apa? Bullying itu termasuk suatu peristiwa yang bisa membuat trauma bagi yang menerimanya, terutama anak-anak kita. Maka kita sosialisasikan, kita terapkan, kita jadikan sebagai budaya positif bahwa kita akan di SDN 1 Srobjong ini zero bullying. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Zero bullying. Ya itu komitmen kita seperti itu. Nah, keyakinan kelas kita mungkin dimulai dari kelas. Nah, adapun keyakinan kelas itu ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Nah, ini apa itu keyakinan kelas? Guru membangun keyakinan pada siswa bahwa mereka mampu belajar dan berkembang. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu apa ya? Mungkin ada yang berkenan menjawab? Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Pak Hana mungkin? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya selalu jawab ya Bu. Kita mau koreksi. Kalau peraturan kelas itu ditentukan oleh guru dan sekolah, tapi kalau keyakinan kelas yang menentukan itu kesepakatan bersama satu kelas. Kira-kira betul jawaban dari Pak Hana? Betul ya. Tepuk tangan untuk Pak Hana. Terima kasih. Tepat sekali Pak Hana dan Bapak Ibu guru yang lain bahwa peraturan sekolah itu dibuat oleh guru, kepala sekolah dan ini stakeholder. Akan tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang disepakati bersama antara siswa dengan guru. Kira-kira lebih efektif mana Bapak Ibu? Peraturan apa keyakinan? Keyakinan kelas ya, karena sebelumnya itu mereka sudah diajak berdiskusi, berkomunikasi, menentukan hal-hal yang perlu dilaksanakan dan hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Itu. Balik lagi Pak, belum Pak. Keyakinan kelas. Lihatnya. Segitiga restitusi melibatkan siswa, orang tua dan guru dalam memecahkan masalah dan mengambil tanggung jawab bersama. Jadi apa hubungan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi Bapak Ibu? Jadi sebelum kita belajar, misalnya kita nanti tahun ajaran baru ya, yang pertama kita buat itu kesepakatan kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah kami laksanakan di kelas 1A. Pertama-tama alurnya bahwa guru menyampaikan kira-kira hal-hal yang
baik dan hal-hal yang buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian anak-anak diberikan post-it, berikan post-it satu-satu, kemudian mereka mengusulkan peraturan apa yang mereka usulkan, mereka tulis. Contohnya di sini misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini anak sendiri yang menulis. Terus ada lagi hampir sama ini, jangan membuang sampah sembarangan. Ini ada piket tepat waktu, maksudnya tepat waktu itu sesuai dengan jadwalnya. Ini kan masih kelas 1, mereka masih belajar merangkai kata. Mungkin kalau kelas tinggi kalimatnya lebih sistematis lagi. Ini menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ini anak menulis kemudian ditempelkan sesuai dengan kategorinya. Kalau ini kami kategorikan menjaga kebersihan. Terus ini dari Resti, ini tidak boleh membuli teman. Nah ini. Terus tidak boleh mendorong teman. Nah ini anak sebatas itu taunya. Padahal kalau bullying itu kan tidak sekadar mendorong saja, kan, tetapi bisa mengejek, merendahkan, kemudian fisik, ada fisik dan psikis ya. Ada juga namanya bullying komunitas atau kelompok. Jadi mereka membangun grup-grup, kemudian nanti bisa saling mengunggulkan antara grup satu dengan yang lain. Itu termasuk bullying Bapak Ibu. Nah, ini ada rukun, sangat singkat, rukun, tapi ini sangat mengena ya. Jangan membuli teman saat pelajaran. Nah, kayak gitu. Ini tentang bullying. Jadi terus jangan bertengkar dengan teman. Kalau ini menjaga kebersihan kelas sama menjaga kebersihan kelas. Ini ada jujur. Nah, ini bagus sekali. Anak mengangkat nilai positif yaitu jujur. Kemudian ada semangat belajar. Terus ini rukun, ini sama. Paling banyak itu anak itu mengangkat tentang sikap positif terhadap teman dan menjaga lingkungan. Berarti alhamdulillah budaya positif kita di sekolah SDN 1 Serojong itu yang mereka ketahui itu tentang kebersihan dan juga anti bullying. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah disepakati, ditempel-tempel seperti ini, guru membacakan, memandu, kemudian nanti kalimat-kalimat yang disampaikan ini kita buat menjadi kalimat positif semuanya. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas tidak ada kata tidak atau jangan ya. Misalnya di sini tidak boleh buang sampah, berarti kita urai menjadi apa Bapak Ibu ini? Menjaga kebersihan. Jadi tidak hanya buang sampah, bisa meludah, terus ingus, membiasakan diri cuci tangan, berpakaian yang bersih, rapi, itu juga termasuk menjaga kebersihan. Jadi kebersihan diri masuk, kebersihan lingkungan kelas masuk, lingkungan sekolah juga masuk. Itu. Jadi tidak perlu diurai poin-poinnya banyak. Kenapa seperti itu? Biar anak itu tidak terlalu menghafal. Jadi tahu, menjaga kebersihan. Nah, itu kesepakatan 1. Terus anti bullying tadi ada rukun, menjaga kerukunan, tidak mendorong teman. Kira-kira masuk apa itu Bapak Ibu? Menyayangi teman. Nah ini. Jadi ini sudah meliputi anti bullying atau perundungan, menyayangi teman. Menyayangi teman ini juga sangat luas ya. Kemudian tadi ada semangat belajar, mengerjakan PR. Nah, berarti ini masuk mana Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Jadi ketika anak diberi tugas, ketika pelajaran, ketika ada
permintaan dari guru itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini nomor 4 tadi sudah diangkat, ada jujur. Apa ini Bapak Ibu nomor 4? Kita tuangkan. Apa? Iya, betul. Berperilaku jujur. Jujur apa Bapak Ibu? Jujur kacang hijau? Apa jujur cenil? Jadi kemakanan ya. Buat ini berperilaku jujur. Ini kita tanamkan pada anak bahwa jujur itu adalah mata uang yang berlaku di manapun. Yang selanjutnya ini tidak ada di sini, kita bisa menambahkan anak-anak ini sudah kita sepakati 1 sampai 5 ya. Kira-kira 4 dulu. Kira-kira apa bisa kita tambahkan lagi? Coba siapa yang usul kayak gitu. Nanti didorong anak untuk menyampaikan unek-uneknya. Ini ada yang menyampaikan bahwa itu Bu tidak boleh ngantuk Bu, tidak boleh gojek Bu, tidak boleh keluar masuk kelas saat pelajaran Bu. Nah, kira-kira kalimat-kalimat itu diuraikan menjadi kalimat positif jadi apa? Jadi apa Bapak Ibu? Tertib saat belajar gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab ini. Tertib saat belajar ini juga meliputi tadi yang saya sebutkan. Jadi ini diurai menjadi kalimat positif yang singkat, padat, mudah diingat oleh anak-anak. Terus 6 tadi itu juga sama. Ini tidak kalah penting. Menghormati gurunya sudah ada, menyayangi teman. Jadi ini kita tambahkan menghormati guru. Setelah itu terakhir, nah ini yang paling penting. Dari kesemuanya ini muaranya pada apa Bapak Ibu? Berkarakter positif. Nah, ini kita masukkan ke sini, terus nanti ditawarkan anak-anak. Kita sudah menyepakati kesepakatan kelas kita. Kita sudah dapatkan kesepakatan kelas kita. Apakah kalian siap menjalankan? Nah, insya Allah anak didorong dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan sepenuh hati agar hasilnya bisa tertanam dalam hati. Dan muaranya nanti dari kelas yang sudah terbangun budaya positif nanti melebar ke sekolah tentang budaya positif gitu. Setelah semuanya ini ditulis, ditempel di dinding, ditandatangani guru, diresmikan. Nah, apakah keyakinan kelas itu bisa diulang-ulang? Bisa. Jadi misalnya 1 semester ini kita nanti semester 2 kita buat lagi hampir sama, bisa ditambahkan apa gitu. Nah, lanjut untuk materi kesepakatan kelas. Nah, sekarang sebelumnya Pak. Nah, ini keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibangun bersama antara guru dengan murid mengenai norma-norma dan aturan yang berlaku di kelas. Tadi Bapak Ibu bisa diterima ya? Sudah ya? Jadi norma-norma peraturan yang disepakati bersama. Jadi guru dan murid itu sepakat mengenai keyakinan kelas dan yang membentuk dasar perilaku mereka di kelas. Contoh tadi ini menjaga kebersihan, itu saling menghormati, setiap anak orang punya hak untuk berbicara, bisa. Lanjut. Nah, apa hubungannya dengan segitiga restitusi? Hubungannya ketika anak melanggar keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan Bu Ana dalam videonya tadi, Mas Tifal ya, itu dalam videonya itu dia kan terlambat. Ketika terlambat, guru tadi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah, ini malah keren. Kaget ya. Ini sekali saya ingin sesuai mereka nih. Nah, itu berarti sebagai
Pembuat rasa bersalah. Dan itu guru zaman kuno sudah tidak boleh. Kita sudah tidak boleh menggunakan anak guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah karena bisa menjatuhkan mental. Justru anak nanti tidak lebih baik, malah bisa jadi satu membenci guru, dua itu karakternya tidak berubah karena kondisinya itu emosi, jadi otak bawah sadar itu tidak menerima. Nah, jadi tadi yang dilakukan Bu Ana itu sangat betul sekali. Jadi ketika anak datang terlambat diberikan jeda bernafas ya. Walaupun tadi juga bernafas sebenarnya, tapi ngos-ngosan, ngos-ngosan kemudian ditanya, kenapa terlambat Kak? Nah, tanya itu loh. Pertanyaan itu berarti namanya menstabilkan identitas. Contohnya di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah terlambat, gitu. Jadi, hanya ya manusiawi berarti gitu. Jadi kita juga harus mengakui kesalahan Bapak Ibu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, gitu. Jadi jangan malah ditunjuk-tunjuk, tapi tetap kita berbicara lembut. Wajahnya juga wajah yang penuh ketenangan, kesejukan. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Segitiga restitusiku apakah harus berurutan? Tidak Bapak Ibu. Jadi boleh di random atau diacak. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau tadi Bu Ana contohnya, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi. Validasi ini pertanyaan-pertanyaannya bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau terlambat, alasannya apa Kak terlambat Kak? Misalnya, tadi itu ibu menunggu masakan matang. Nah, atau mungkin tadi sepedanya gembes dan sebagainya. Itu validasi tindakan yang salah. Contohnya misalnya anak mau bullying atau mau mukul. Guru tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Jadi misalnya anak memalat temannya, apa tindakan yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau anak minta uang temannya, berarti jawabannya mungkin saya akan minta pada orang tua Bu tambahan uang saku. Gitu. Jadi di dalam penerapan segitiga restitusi ini, guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan formatif untuk menggali jawaban siswa, digiring ke arah penyelesaian masalah. Kemudian kalau sudah, baru kita menanyakan keyakinan. Contoh di sini, keyakinan alas apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi ada yang terlambat, berarti kamu tadi melanggar keyakinan Mas yang mana Kak Tifal? Nah, nanti Kak Tifal bilang, itu Bu tertib saat belajar atau bertanggung jawab, karena ini bisa masuk ke dalam kedisiplinan. Nah, contoh lain, kamu ingin menjadi seperti apa atau menjadi orang seperti apa? Nah, namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu guru sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut? Lanjut? Ini kalau disuruh Bu Anissa ada kebagian ya. Oh iya, ini berarti sudah selesai untuk data saya keyakinan kelas. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Selanjutnya presentasi oleh Pak Adi Bambang. Dari saya, orang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis yang telah menyampaikan tentang presentasi materi keyakinan kelas. Selanjutnya, presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Adi Bambang Susilo SPD.
padanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih mau untuk mendengarkan, memperhatikan paparan dari kami. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Juliana dan juga Bu Siti Nurhanisa, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan di awal sebagai pemantik bahwa segitiga restitusi itu merupakan kerangka berpikir yang terdiri dari 3 elemen atau 3 sisi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas untuk sisi yang pertama, elemen yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi itu merupakan bagian paling dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses atau dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Kita sebagai guru tadi sudah disampaikan dalam konsepsi posisi kontrol, kita sebagai manajer itu kita dapat menerapkan segitiga restitusi dalam langkah 1 ini, yaitu dengan menyatakan kalimat kepada anak yang melakukan kesalahan. Misalnya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ataupun dapat kalimat yang lain, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Untuk sisi yang pertama atau elemen pertama dari segitiga restitusi. Lanjut ke sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol bahwa tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi semua tindakan perbuatan manusia termasuk anak-anak ini memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang dapat menggali tujuan dari setiap tindakannya. Contoh kalimat yang dapat digunakan dalam validasi tindakan yang salah, salah satunya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk posisi segitiga restitusi yang kedua. Ini segitiga restitusi sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 tadi, dan ketika laku yang salah telah tervalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan keyakinan ini dapat kita adopsi kalimat
kalimat yang pas atau sesuai. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, itu merupakan langkah kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsepsi inti segitiga restitusi seperti yang telah ditayangkan oleh Bu Zuliana tadi. Saya juga di kelas saya juga ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Di kelas saya kemarin itu ada anak bernama Dara, tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Tidak dapat menahan emosi dan bapaknya lawan dari kelas. Tidak dapat menahan emosi dari anak tersebut itu suatu kegagalan. Dari satu kegagalan tersebut, guru dapat membangkitkan kesuksesan anak untuk mengatasi kegagalan tersebut sehingga dia menjadi orang yang sukses dalam mengatasi permasalahannya. Bapak Ibu, ini kami berikan videonya yang dapat Bapak Ibu saksikan, dan nanti di bawah ada teks yang menunjukkan itu langkah dalam sisi apa atau elemen apa. Nah, kamu harus berkenal ya dengan Bapak? Iya Pak, bisa selesai. Kenapa pesan? Dapat dengan menilai di pekerjaan saya. Bukan hanya PM, tapi tugas juga selalu berbaik. Oh, gitu. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu itu, juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Bapak? Saya marah-marah Pak dan lebih bekerja. Karena saja saya menggunakan mesinnya Pak. Oh, gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, masa saya tidak saja. Saya kan berusaha yang saat tapi biasa membantu dan tidak mau berusaha sendiri. Ya masalah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan untuk contek itu saja oleh Bapak. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita buktikan. Tindakan kamu marah sampai membuka meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati anak teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dengan amarah saya. Dan jika ada yang melanggar saya akan melaporkan kepada Bapak. Ya, pas sekali tindakan muda. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena dari kelas 6C SDN 112. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena saya teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar sabar dan menghormati teman-teman. Baik, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu kasus permasalahan pada anak yang dapat diatasi atau ditangani dengan konsepsi segitiga restitusi. Baik, dari paparan yang sudah dilakukan oleh kami bertiga, di sini dapat kami simpulkan bahwa dalam budaya positif ini kita dapat pengalaman dan pembelajaran. Dalam mempelajari budaya positif, konsep kuncinya yaitu
pada perubahan paradigma belajar yang semula guru menjadi pusat belajar menjadi siswa yang menjadi pusat belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Siswa bisa belajar melalui pengalaman langsung, proyek, dan aktivitas. Guru menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pembelajaran aktif dan mendalam sehingga siswa tumbuh belajar dan mengembangkan potensi mereka. Dari paparan yang sudah kami sampaikan, mungkin kami dapat mengulang bagian-bagian yang mungkin terlewatkan atau mungkin terlupakan tadi. Dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif sekolah mengacu pada lingkungan yang bersahabat dan mendukung. Suasana ini menciptakan di mana siswa merasa aman, nyaman, serta termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mungkin pertanyaan kedua, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Kenapa budaya positif sekolah itu penting? Budaya positif di sekolah membantu meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan akademik. Lingkungan yang positif dapat juga memfasilitasi dan kolaborasi dan kerjasama antar siswa dan guru. Yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi mendukung perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan yang positif, mengidentifikasi, mengajarkan, dan memperkuat perilaku positif, mengajar siswa dan guru bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Beberapa tantangan bisa meliputi perilaku negatif yang perlu diatasi, inklusi semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajaran yang sama. Yang terakhir, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Peran guru penting dalam menciptakan budaya positif dengan mendukung anak atau siswa dalam menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak bisa belajar dengan kondusif. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga paparan dari kami memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita, sehingga dengan budaya positif yang kita laksanakan dapat meningkatkan potensi anak didik kita secara maksimal, baik dari akademiknya maupun dari karakter atau perilakunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke pembawa acara. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah menyampaikan paparan tentang budaya positif. Luar biasa. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo dua penanya, silakan. Oke, Mbak Hana. Yang kedua, masih satu lagi, ayo. Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari pemakaran diseminasi tentang keyakinan kelas tadi. Pertanyaan saya simpel Pak. Lalu kita mulai dari mana cara membuat keyakinan kelas? Yang kedua, begitu pentingkah kita menerapkan penerapan keyakinan kelas sehingga kita di kelas itu diarahkan untuk membuat keyakinan kelas? Pentingnya sampai dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Muhammad Hana Wijayanto. Pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan untuk Bapak Hana. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi pertanyaannya satu, mulai dari mana membuat keyakinan kelas ya, Hana ya. Nah, kita buat namanya kesepakatan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara membuat kesepakatan kelas, membagikan post-it pada anak-anak, kemudian mereka diminta untuk mengusulkan atau menyampaikan pendapatnya, unek-unek tentang peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati. Kalau sudah dituangkan ke dalam seperti ini, karton atau kertas manila, tulis kesepakatan kelas seperti ini. Kalau sudah, ini namanya sudah keyakinan kelas. Jadi mungkin itu langkah simpelnya Pak Hana. Bisa diterima Pak Hana? Bisa. Kemudian yang kedua, sepenting apakah pembuatan keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu penting apa tidak ya? Sangat penting ya. Kalau dulu ada namanya peraturan sekolah SDN 1 Surabaya gitu. Seiring berkembangannya zaman, seiring meningkatnya ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis Bapak Ibu. Jadi yang dulu kita yakini itu benar dan jadi panutan, sekarang sudah ada paradigma baru yang lebih memanusiakan murid atau kita berpihak pada murid. Ya, jadi kita libatkan anak untuk membuat peraturan. Satu, kalau anak terlibat itu nanti dia punya panggilan jiwa. Jadi merasa, oh itu dulu saya yang buat, teman-teman yang mengusulkan. Jadi ada rasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, insya Allah ketika melaksanakan juga akan ikhlas. Itu tujuannya keyakinan kelas. Kalau sudah jadi keyakinan kelas dan setiap harapannya Bapak Ibu SDN 1 Surabaya kita, nanti setiap kelas ada membentuk keyakinan kelas dari kelas 1A sampai kelas 6D. Tujuannya apa? Kalau sudah punya keyakinan kelas semuanya, kelas itu sudah punya keyakinan kelas, sudah disepakati, kita meningkat menjadi budaya positif di sekolah. Jadi anak keluar kelas itu tidak liar. Jadi sudah punya bekal dari kelas, nanti ketika bersatu itu sudah jadi budaya positif. Nah, apa manfaatnya budaya positif di lingkungan pendidikan? Sangat-sangat penting Bapak Ibu. Jadi anak merasa aman, nyaman, tentram, bahagia, dan muaranya nanti anak itu berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat, kemampuan mereka. Jadi mereka itu belajar enjoy. Kalau sudah gitu, insya Allah nanti nilai akademik meningkat, prestasi-prestasi juga akan meningkat. Pelanggaran-pelanggaran insya Allah tidak ada. Amin Allahumma amin. Itu mungkin Pak bisa diterima? Bisa? Ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada? Berarti ada pertanyaan. Silakan Ibu Lisnatur. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas dalam menerapkan kedisiplinan ketika berdoa atau membaca Asmaul Husna. Bagaimana caranya keyakinan kelas tersebut atau menjadi keyakinan sekolah ya? Soalnya itu kan dari beberapa kelas dijadikan satu. Gimana caranya mendisiplinkan anak ketika membaca Asmaul Husna dan berdoa? Biar tertib seperti tadi yang sudah disepakati setiap kelas itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Dari yang sudah disampaikan oleh Mas tadi bahwa keyakinan kelas dari masing-masing kelas akan menjadi keyakinan sekolah. Yang ditanyakan Bu Isnatun tadi adalah bagaimana caranya agar semua siswa itu dapat tertib dalam berdoa.
Jika itu sebenarnya sudah terjawab di keyakinan kelas tadi, kembali ke keyakinan kelas tadi. Jika siswa sudah dibekali dengan keyakinan kelas dari kelasnya, dia akan membawa keyakinan tersebut keluar kelas, dan di luar kelas pun dia akan menerapkan hal tersebut, sehingga otomatis anak-anak yang sudah di luar kelas dengan bekal keyakinan kelas masing-masing kelas sudah akan tertib. Selain itu juga tidak memungkiri peran dari Bapak Ibu guru sebagai pembimbing, tidak sebagai pengawas atau penghukum tadi sesuai teori kontrol, dan sebagai manajer yang cukup kita membimbing anak tersebut agar dalam berdoa itu berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kita semua, menciptakan alam seisinya, sehingga dengan seperti itu anak-anak akan memahami, muncul dari dalam dirinya bahwa berdoa itu kita menghamba kepada Tuhan yang menciptakan saya. Jadi saya harus bersungguh-sungguh. Jika tidak bersungguh-sungguh, bagaimana kalau Tuhan marah? Ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Ibu Risnatun atau Bu Ana bisa menambahkan, atau Bu Anis. Jika tidak, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih atas pertanyaan jawaban tadi ya. Berarti ini diawali dengan dari keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan saya sebagai guru pendidikan agama Islam sangat menunggu kedisiplinan anak. Jadi anak bisa mendisiplinkan diri ketika ikut berdoa, gitu ya. Semoga keyakinan kelas di kelas masing-masing akan segera terwujud, gitu ya, dan menciptakan anak yang berakhlakul karimah, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Maka marilah kita akhiri pertemuan desiminasi oleh CGP pada siang hari ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kami hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.